Saya Vanessa Gabriela dari kelas 10 IPS SMA Kristen Tunas Kasih. Jadi di sini saya akan membuat video tentang ulangan harian untuk pelajaran ekonomi. Itu untuk bab 2. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau misalnya bakalan ada kesalahan kata, dan juga mohon maaf kalau misalnya ngomongnya terlalu cepat atau kurang jelas karena lagi ada sariawan. Selamat menyaksikan. Jadi, untuk pertanyaan yang pertama itu, kita disuruh mencari berita yang berkaitan dengan persoalan ekonomi modern, lalu menghubungkan dengan teori yang ada dari bab 2. Jadi di sini aku memakai berita yang berjudul Persaingan di Era Globalisasi dan Ekonomi Digital. Nah, jadi dari buku paket sendiri ada 3 permasalahan pokok ekonomi modern. Yang pertama itu apa dan berapa yang diproduksi. Nah, di buku itu dituliskan bahwa pertanyaan ini berkaitan dengan pengalokasian sumber daya yang langka di antara berbagai alternatif penggunaannya. Karena sumber daya yang terbatas, masyarakat harus memilih dan memutuskan barang apa yang akan diproduksi. Nah, lalu dari berita ini kita dapat mengetahui bahwa yang diproduksi itu adalah teknologi. Jadi itu sudah menjawab dari permasalahan ekonomi yang pertama, yaitu apa dan berapa yang diproduksi. Lalu permasalahan ekonomi yang kedua itu bagaimana memproduksinya. Nah, di sini dalam hal ini masalahnya itu adalah teknologi atau model metode produksi apa yang digunakan untuk memproduksi suatu barang, berapa jumlah tenaga kerjanya, jenis mesin apa, serta bahan mentah apa yang akan digunakan. Nah, di sini itu dari yang aku baca dari berita ini itu ada menggunakan bandwidth. Nah, mereka itu menggunakan bandwidth. Nah, bandwidth itu sendiri adalah suatu kapasitas yang dapat digunakan pada kabel internet agar dapat dilewati trafik paket data dengan maksimal tertentu. Pengertian lainnya adalah jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam suatu satuan waktu bit per sekolah atau bps. Itu yang dimaksud dengan bandwidth. Nah, jadi untuk bandwidth itu sudah menjawab tentang bagian bagaimana memproduksinya, yaitu tentang bahan yang digunakan. Nah, lalu untuk siapa diproduksi. Nah, untuk siapa diproduksi di buku di sini tertulis, yaitu permasalahannya ialah siapa yang memerlukan barang tersebut dan siapa saja yang menikmati hasilnya. Jadi, seperti yang kita tahu, maksudnya itu sudah sangat kita ketahui bahwa teknologi itu pasti untuk siapa ini diproduksi, pastinya untuk masyarakat. Untuk sekedar teknologi, untuk handphone saja itu sudah dibilang teknologi, laptop. Nah, jadi itu pasti diproduksi untuk masyarakat. Dan juga siapa yang menikmati hasilnya? Tentu saja orang-orang ataupun perusahaan yang membuat barang tersebut. Dan juga karena tingginya dari persaingan tentang teknologi ini, jadi memungkinkan model bisnis yang inovatif, memungkinkan munculnya mode bisnis yang inovatif dan memungkinkan perusahaan untuk meningkat dengan cepat. Nah, karena itu semakin meningkat juga, jadinya lebih banyak lagi perusahaan kecil ataupun sedang menengah gitu di seluruh dunia yang telah berubah menjadi eksportir dan bergabung dengan pasar e-commerce. Dan mereka juga bisa bersaing dengan perusahaan multinasional terbesar. Nah, jadi di sini kan tanya siapa yang menikmati hasilnya. Siapa sih yang menikmati hasilnya? Tentu saja kita sebagai pengguna dan juga orang-orang yang menikmati dari uang yang mereka dapatkan setelah mereka menghasilkan produk tersebut. Jadi kayak seperti yang tadi aku bilang, perusahaan-perusahaan kecil mulai bergabung dengan e-commerce. Kenapa mereka bisa bergabung? Karena mereka sudah mengetahui bahwa persaingannya ini sangat kuat, dan mereka juga mengetahui bahwa keuntungannya itu lumayan. Jadi mereka memilih untuk bergabung dengan perusahaan-perusahaan ataupun pasar-pasar e-commerce. Jadi untuk berita yang ini menurut saya segitu aja yang bisa saya hubungkan.
Jadi sekarang nomor 2 yaitu tentang ekonomi makro atau ekonomi mikro. Tapi di sini saya akan membahas berita tentang ekonomi mikro. Jadi seperti yang kita ketahui, ekonomi mikro itu sendiri bisa juga disebut sebagai suatu ilmu yang membahas tentang peran individu pelaku ekonomi, bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan. Dan juga ekonomi mikro itu sendiri memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan dalam hal penawaran dan permintaan barang atau jasa. Nah, jadi di sini saya memakai berita dari Kompasiana yang judulnya adalah Gerakan Pasar Tradisional Genjot Pertumbuhan Ekonomi Mikro. Jadi, pasar tradisional itu sendiri merupakan salah satu contoh penerapan ekonomi mikro. Mengapa dibilang seperti itu? Karena dalam pasar tradisional itu sendiri terdapat sistem permintaan dan penawaran. Permintaan sendiri itu terjadi ketika di saat harga barang dan jasa tinggi, maka semakin sedikit jumlah permintaan yang diminta. Sedangkan jika barang atau jasa itu rendah, maka semakin tinggi permintaan konsumen terhadap barang dan jasa tersebut. Jadi dapat disimpulkan, pelaku yang melakukan permintaan terhadap barang dan jasa merupakan konsumen. Sedangkan penawaran sendiri adalah jumlah dan jasa yang tersedia untuk dijual atau ditawarkan kepada pihak produsen atau penjual dengan berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Nah, kenapa saya bilang kalau misalnya permintaan dan penawaran itu masuk ke dalam tentang ekonomi mikro? Karena dari buku sendiri itu juga tertulis hal ini tentu saja berkaitan dengan interaksi antara pembeli dan penjual serta faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan mereka. Dan juga jika permintaan penawaran itu terjadi, maka pasti akan terjadi interaksi antara pembeli dan juga penjual. Dan di buku juga dituliskan, ekonomi mikro meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku individu serta rumah tangga produsen dalam mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang serta jasa. Jadi itulah alasan-alasan mengapa saya bisa bilang bahwa sistem permintaan dan penawaran merupakan salah satu contoh penerapan ekonomi mikro. Jadi sekarang nomor 3 yaitu kita disuruh memilih salah satu negara selain Indonesia, lalu kemudian menentukan negara tersebut termasuk sistem ekonomi yang mana, dan memberikan bukti-bukti yang memperkuat pernyataan kita. Jadi di sini saya memilih untuk memakai negara Korea Selatan. Korea Selatan memiliki sistem ekonomi pasar, dan Korea Selatan itu menempati urutan ke-15 berdasarkan PDB. Seperti yang kita ketahui, pada sistem ekonomi pasar, kegiatan ekonomi itu dilakukan oleh pihak swasta. Pemerintah hanya mengawasi dan melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara. Jadi, hal-hal yang dapat memperkuat ataupun bukti-bukti yang dapat memperkuat pernyataan ini ialah nomor 1. Kita bisa lihat dari buku, yaitu ciri-ciri sistem ekonomi pasar itu ada beberapa, dan saya bakalan bahas beberapa di antaranya. Yang pertama adalah timbul persaingan dalam masyarakat. Sebagai konsekuensi adanya kebebasan memiliki sumber produksi, timbul persaingan dalam mengejar keuntungan. Contohnya ialah ketatnya persaingan bisnis ayam goreng Korea. Jadi seperti yang bisa kita ketahui, di Korea Selatan sangat banyak restoran ayam goreng. Karena saking banyaknya restoran ayam goreng yang ada di Korea Selatan, hal itu bisa menimbulkan persaingan di dalam masyarakat, terutama bagi pemilik usaha ayam goreng. Dan juga akibat dari persaingan tersebut, pasti ada beberapa restoran ayam goreng yang mengalami kebangkrutan. Jadi, ciri-ciri sistem ekonomi pasar yang kedua ialah setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian keuntungan. Jadi hal yang dapat saya tangkap dari kalimat ini adalah seseorang ataupun sekelompok perusahaan melakukan kegiatan ekonomi hanya didasarkan atas pencarian keuntungan semata.
Nah, jadi salah satu contoh berita yang bakal saya bawakan yaitu berita tentang Dispatch. Nah, Dispatch itu sendiri merupakan salah satu media berita yang ada di Korea Selatan. Dan mereka itu biasa disebut paparazzi. Mengapa mereka bisa disebut seperti itu? Karena Dispatch adalah media berita yang mengungkapkan tentang skandal dari artis maupun idol. Biasa mereka mengungkapkan rata-rata itu adalah skandal tentang pacaran. Dan menurut saya skandal pacaran itu merupakan suatu hal yang sangat privasi. Jangankan bagi para artis ataupun idol, menurut saya untuk para manusia bisa seperti kita pun itu adalah suatu hal yang privasi. Dan Dispatch ini memberitakan skandal-skandal seperti itu untuk meraup keuntungan pastinya. Dan apalagi ketika mereka memberitakan skandal tentang artis maupun idol yang sedang naik daun ataupun yang sedang terkenalnya, pasti Dispatch akan menerima keuntungan yang lebih besar daripada biasanya. Jadi menurut saya mengapa berita yang saya bawakan tentang Dispatch ini sangat lumayan cocok untuk ciri-ciri yang satu ini. Jadi ciri-ciri yang ketiga yaitu kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. Nah, jadi di sini saya akan membawakan berita tentang laju ekonomi Korea Selatan melambat ke 2% pada 2019. Jadi, mengapa saya mengaitkan tentang berita ini kepada ciri-ciri yang ini? Karena di sini Korea itu mengalami perlambatan ekonomi dan hal ini tidak lepas dari imbas perang dagang antara China dan AS. Nah, selain itu juga karena dipengaruhi dari lesunya pasar semikonduktor. Nah, jadi seperti yang kita ketahui keadaan pasar di sini tuh sedang tidak baik, yaitu adanya perang dagang antara China dan AS. Lalu juga ada lesunya pasar semikonduktor. Itulah mengapa disebut kegiatan ekonomi harus selalu mempertimbangkan keadaan pasar. Jadi Korea itu mempertimbangkan keadaan pasar yang seperti itu yang terjadinya antara perang dagang dan pasar semikonduktor. Maka dari itu kegiatan ekonomi mereka mengalami keterlambatan. Nah, jadi soal yang keempat yaitu kita disuruh mencari berita yang berhubungan dengan kebijakan ekonomi makro atau kristalisasi kebijakan ekonomi makro. Nah, jadi berita yang akan saya pakai yaitu berita dari Liputan 6 yang berjudul Pulihkan Ekonomi, Indonesia Bisa Contoh Kebijakan Moneter AS dan Cina. Seperti yang kita ketahui, kebijakan moneter adalah kebijakan yang dirancang oleh pemerintah dalam rangka mempengaruhi jumlah uang yang beredar untuk memperbaiki kinerja perekonomian. Contohnya, terjadi kelesuan di bidang investasi. Pemerintah akan mencari akar permasalahan dari masalah tersebut. Nah, jikalau penyebabnya sudah ditemukan, maka akan dicari jalan keluarnya. Nah, kalau penyebabnya adalah tingginya suku bunga, maka pemerintah akan menurunkan suku bunga MUM. Tujuannya ialah agar iklim investasi kembali menguat. Nah, dari berita itu, kita bisa mengetahui bahwa sistem perekonomian negara di Indonesia mengalami penurunan akibat COVID-19 atau yang biasa kita sebut corona. Tidak hanya di Indonesia sih, di negara-negara lain pun terjadi penurunan perekonomian. Nah, jadi salah satu cara untuk memulihkan ekonomi Indonesia itu bisa mencontoh kebijakan moneter yang ada di Amerika Serikat ataupun kebijakan moneter yang ada di China. Kita tidak harus sepenuhnya meniru, jadi kayak kita cuma mencontoh. Jadi dikatakan di sini suku bunga diharuskan itu dipertimbangkan agar lebih rendah. Kalaupun sama dengan suku bunga pasar atau komersil, itu akan tetap susah untuk membantu orang-orang yang terdampak COVID-19. Jadinya itu kecepatan dan ketepatan yang dibutuhkan dalam pemulihan ekonomi ini. Selain itu, disarankan juga apabila pemerintah Indonesia akan menerapkan kebijakan moneter, harus juga melihat likuiditasnya. Nah, jadi dari pengertiannya itu dibilang sendiri bahwa kebijakannya dirancang oleh pemerintah dalam rangka mempengaruhi jumlah uang yang beredar untuk memperbaiki kinerja perekonomian. Nah, jadi perekonomian kita kan lagi jatuh. Nah, jadi salah satu caranya untuk memperbaiki kinerja perekonomian di Indonesia yaitu dengan
mencontoh kebijakan moneter AS dan Cina. Nah, jadi menurut saya itu yang saya tangkap dari berita yang saya dapat ini. Jadi sekian video ulangan harian dari saya. Di sini saya sudah berusaha untuk mencari berita-berita yang menurut saya berkaitan. Mohon maaf kalau misalnya ternyata beritanya kurang berkaitan dengan topik-topik yang diminta maupun dari materi-materi yang ada di buku. Dan juga saya mohon maaf kalau misalnya ada salah kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih.